kemudian berdasarkan laporan informasi, laporan khusus ya, sehingga saya tanya kalau ada ini benar nggak tindakan dilakukan, salah nggak, menyalahi aturan nggak, udah bilang tidak. Kalau begitu bagaimana dengan keterangan saudara yang tadi yang di dalam berita acara, kan ada dua keterangan yang berbeda. Ya dia bilang ya dia cabut, udah. Nah jaksa masih mempersoalkan bahwa jam kerja sampai dengan jam sekian. Itu kan kebenaran formal yang didapat. Nah saya nggak mau kebenaran yang formal, saya mau kebenaran yang material. Saya tanya, apakah dalam hal terjadi peristiwa sudah di atas jam 5 sore misalnya, harus keluar sprint lidik, apakah harus menunggu besok? Tidak. Kalau begitu boleh nggak dikeluarkan sprint lidik jam 9, jam 10, atau jam 11 malam? Boleh. Ya, berarti gugur tuh jawaban yang diberikan atas pertanyaan jaksa. Nah, sehingga kesimpulannya dari keterangan saksi ini tidak ada satu hal pun yang memberatkan atau apalagi yang membuktikan adanya kesalahan dari Hendra dan Agus. Itu kesimpulannya. Makanya kita dari kemarin kami penasihat hukum sangat ingin untuk memanggil adanya saksi Radite ini. Karena kalau saksi Radite ini hanya dibacakan saja sudah barang tentu akan merugikan klien kami Hendra dan Agus. Karena sebagaimana tadi kita lihat di halaman 17 nomor 15 bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Hendra dalam melakukan penyelidikan ini tidak sesuai dengan SOP. Itu dikarenakan dia hanya mendengar penjelasan dari penyidik yang sebanyak 10 halaman tanpa disertai dengan bukti-bukti yang bahkan ia bilang saya tidak pernah ditunjukkan ini. Dan tadi hakim juga menyatakan bahwa apakah saudara saksi tidak cross check terlebih dahulu terhadap keterangan ini, ternyata tidak. Jadi pendapat yang diberikan oleh saksi Radite ini hanya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penyidik sebanyak 10 halaman. Dan tadi sudah kita luruskan bagaimana jika sebetulnya sprint lidik ini ada, maka jawaban dia itu akan berubah tidak seperti ini dalam BAP. Dalam sprint lidik juga ada ditulis untuk koordinasi dan instansi terkait. Ya. Instansi terkait itu adalah reserse, baik Polres Jakarta Selatan maupun Barreskrim. Artinya ketika Agus menyuruh Irfan, tidak ada salahnya yang disampaikan tadi. Karena harus ada koordinasi Ya. sesuai dengan perintah Hendra. Ya. Pak, tapi kan tadi juga JPU meragukan surat perintah yang tadi ditunjuk oleh kuasa hukum. JPU tadi meragukan karena masalah jam. Dan tapi tadi kan sudah kita luruskan masalah jam ini. Makanya saya bilang, kita jangan mencari kebenaran formil. Oh, ini jam 3 aja udah tutup. Kok ada surat keluar jam malam di atas jam 3. Nah, tadi hakim bilang jam 5 selesai atau nggak ada sidang kan gitu. Kalau ngikutin formilnya. Ya kata hakim kalau melihat dari jam, saya jam sekian udah seharusnya pulang. Tapi nyata sampai tengah malam kan gitu ya. Nah begini loh ya, dalam perkara pidana ini kita mencari kebenaran yang material, bukan kebenaran formal. Jangan begitu dijawab sampai jam 3, good, wah seolah-olah dapat sesuatu. Ya nggak boleh kayak gitu. Kita harus melihat, karena apa, kesannya seolah-olah surat perintah itu ya menjadi tidak sah karena sudah di atas jam 3 sore. Nah saya tanya, bagaimana dalam hal terjadi peristiwa di atas jam 5? Apakah tidak boleh dikeluarkan? Oh boleh. Dalam praktek bagaimana? Sering terjadi seperti itu. Ada orang antar surat di atas jam 5. Apakah sudah dia harus suruh pulang dulu besok sebelum jam 3 kemarin? Oh tidak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang untuk memperoleh kebenaran formal itu kita hindari. Jangan orang dihukum hanya dengan separuh kebenaran ya. Saya katakan separuh kebenaran itu lebih buruk dari seluruh kebohongan gitu ya. Oke. Penekanan aja, berarti sebetulnya si sprint yang tadi Abang tunjukkan di ruang sidang itu sudah ada sejak awal atau justru baru muncul di persidangan ini sebagai bukti? Sudah dalam register di register sudah ada dalam register mereka di sana. Tidak pernah dimunculkan oleh penyidik. Jadi karena tidak dimunculkan oleh penyidik waktu memeriksa saksi-saksi. Nah, saya nggak ngerti apakah itu tendensius supaya orang ini dihukum, saya nggak tahu. Tapi kan tugas kami untuk membuktikan fakta-fakta yang ada yang menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak bersalah gitu.
antara lain dengan menunjukkan surat perintah yang ditandatangani Hendra. Bang, Itu ya. ini nanti setelah pukul 1 kan akan dilanjutkan lagi nih Bang. Nah, yang akan dikejar lagi nanti apa nih kira-kira fokusnya nanti dari penasihat? Yang akan saya kejar semua hal-hal yang berisi kebohongan dan kebenaran-kebenaran formal yang dapat menghukum terdakwa, itu saya nggak mau. Ya, bukan kalau yang lain siap berdosa, saya nggak mau. Ya, karena itu dosa kita. Ya, saya pernah bilang di sini bahwa separuh kebenaran itu lebih buruk dari seluruh kebohongan. Akibatnya, separuh kebenaran itu bisa timbul peradilan sesat. Peradilan sesat mengakibatkan dihukumnya orang yang tidak bersalah. Dihukumnya orang yang tidak bersalah merupakan urusan dari semua orang yang berpikir, termasuk urusan kita semua. Nah, saya nggak mau itu terjadi gitu. Dan dosa bagi saya gitu ya. Oke. Secara khususnya apa ya Bang? Waktu kita break 1 jam. Oke, Iya, terima kasih ya. ya.